Perkenalkan, nama saya Tersia Agustina Sihaan dengan nomor induk mahasiswa 2892050078. Saya dari program studi manajemen semester 2. Kali ini saya akan membawakan video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah agama oleh dosen pengampu Bapak Son Haji. Video ini tentang kandungan isi Alkitab dalam agama Kristen. Saya akan membawakan satu ayat di mana dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Isinya adalah: Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-una, jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu ilustrasi berdasarkan ayat Alkitab ini, contohnya dalam Alkitab, bangsa Israel yang dibuang ke Babel merasa lelah, tidak bersemangat dan tidak berdaya karena kesusahan yang berkepanjangan. Mereka mengharapkan Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah Israel dalam beberapa tahun saja. Namun ternyata Tuhan menetapkan mereka terbuang selama 70 tahun. Lalu kemudian Daniel termasuk contoh orang yang menanti-nantikan Tuhan itu. Ia tetap berdoa, beribadah, dan percaya kepada Tuhan dan juga janjinya. Tuhan menjawab doanya dan ia tetap semangat sampai hari tua. Bahkan tetap kuat ketika dimasukkan ke dalam gua singa. Kita sebagai pengikut Kristus juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali sesuai dengan janjinya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu semakin ketara dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di muka bumi ini. Salah satunya di Israel, khususnya kota Yerusalem. Sesuai dengan nubuat, si antikris akan meninggikan diri di bait suci Yahudi di Yerusalem. Bangsa-bangsa akan menyerang Israel, murka Tuhan akan menimpa bumi, dan Tuhan Yesus akan datang dalam kuasa dan kemuliaannya menjadi Raja damai di bumi. Kita akan diangkat kepada Tuhan di angkasa sebelum murka Tuhan ditumpahkan ke bumi. Sebagaimana Daniel, kita juga tetap berdoa, beribadah, dan percaya kepada Tuhan dan juga janjinya. Tuhan akan memberi kekuatan baru sehingga kita akan tetap bersemangat melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan telah berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman dan menjamin kita tetap selamat sampai kita memperoleh keselamatan yang sempurna yang akan dianugerahkan Tuhan bagi semua orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Iblis, dunia, dan daging kita sendiri akan mencoba membuat kita lesu, tidak bersemangat, namun anugerah Tuhan cukup bagi kita dan membuat kita tetap bersemangat menantikan hari Tuhan yang penuh bahagia itu. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan baru dan akan mengatur segala sesuatu sebagai wujud penyertaan Tuhan sesuai janjinya. Urusan kita adalah hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus yang dinamis itu untuk melakukan segala perintah Kristus. Maka kita akan tetap terus bersemangat dan percaya kepada Tuhan serta dengan janji-janjinya. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang lelah dan tidak bersemangat, maka sekaranglah waktunya untuk memperbaharui diri kita masing-masing, janji penyerahan diri kepada Tuhan dan menikmati
janji penyertaannya dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus. Berserah dan tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah harapan satu-satunya. Soal ayat ini, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terna-runa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menjanjikan satu hal yang paling penting dalam menjalankan pertandingan kehidupan, yaitu kekuatan. Kekuatan membuat kita tetap bisa berlari walau banyak rintangan di perjalanan kehidupan. Kekuatan membuat kita bisa berlari walau fisik lelah. Kekuatan membuat harapan kita terus diperbaharui, dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Karena itu, jangan pernah berpaling dan mencari kekuatan di tempat lain. Dia tidak akan ada di mana-mana kecuali di dalam Tuhan.